Halo Gemini, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja saat nonton video ini. Jadi sebelum kita mulai, aku harus menjelaskan bahwa ini adalah ramalan zodiak untuk Gemini. Jadi aku akan bacakan tentang ciri-ciri, tentang bisa dibilang seperti sifat, perilakunya dia. Dan ini adalah series ya. Jadi aku buat series tuh karena diperuntukkan untuk kalian yang belum bisa untuk personal reading sama aku. Jadi aku akan membuat beberapa episode tentang jodoh kalian siapa. Ini bisa dari segi zodiak. Kalau zodiak ini untuk Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Kamu cek dulu chart kamu apa, yang cocok untuk kamu apa. Nanti aku kan juga buat tentang general reading ciri-ciri jodoh, lalu pick a card, oke? Nah itu tuh harus kamu satukan dari beberapa series itu. Kamu nanti customize sendiri atau kamu buat sendiri, kamu cocok-cocokan sendiri, oke? Jadi harus bijak dalam mengambil keputusan, apalagi setelah menonton video ini yang namanya collective reading kayak gini udah pasti yang aku lihat adalah banyak energi ya, dan biasanya aku melihat yang paling besar. Jadi energi bisa vice versa juga, oke? Nanti aku akan lihat juga dari tambahan dari amplop-amplop ini, isinya juga ciri-ciri. Tapi aku akan mulai dari tarot dulu. Spirit guide, angel, event, power, world, light card, ingreses. Give me permission to say true. Gemini, tell me about who is the one for Gemini. Jodoh untuk Gemini. Oke. Kalau aku lihat di sini ada past life relationship, jadi ada hubungan past life antara kamu sama dia. Who is the one for Gemini? I just need one card. The one for Gemini. Aku ngeliatnya juga karena ini energinya masih keep, terus energi looking from the past. Jadi memang ada past life relationship yang koneksinya gede banget. Jadi saat kamu pertama ketemu dia, seperti dia sudah mengenal kamu lama, seperti kamu sudah mengenal orang ini lama. Obrolan yang kalian omongin juga obrolan yang nyambung banget. Jadi kayak apa ya, familiarity-nya itu gede banget. Kamu bakalan ngerasa kalau kamu mengenal orang ini tuh dari kecil, padahal bisa aja baru ketemu. Cuman kalau aku lihat di sini Six of Cups itu pertama pasti beda umur antara dirimu dan dirinya. Perbedaan umur ada yang signifikan, ada yang cuma beda beberapa tahun. Tapi kalau aku ngeliatnya di sini memang ada gap di antara kedewasaan. Aplikasikan sendiri ya. Jika kamu adalah orang yang dewasa, kamu akan bersama sama orang yang childish, dan kebalikannya. Jika kamu orang yang childish, kamu akan bersama sama orang yang dewasa. Karena saling mengisi satu sama lain, porsinya itu kamu punya kekurangan, dia akan mengisi kekurangan kamu. Dia punya kekurangan, kamu akan mengisi kekurangannya dia. Kalau aku ngeliat di sini orangnya juga punya banyak teman, punya banyak orang-orang sekitar yang ngedukung dia. Like ibaratkan hidupnya dia tuh dimudahkan dengan lingkungan yang healthy. Terus kalau aku ngeliatnya juga dia di sini punya influence yang besar, punya dari segi omongan, komunikasi, dari segi apa yang dia lakukan itu bisa menginfluence orang lain atau bisa mendorong orang lain untuk melakukan hal positif. Untuk kayak aku ngerasa banyak yang ngopi itu dalam arti apa yang dia lakukan tuh suka diikutin gitu sama orang-orang gitu. Let's see, aku juga ngeliat orang yang punya rasa freedom yang besar. Cuman kalau untuk masalah percintaan dia tipenya setia ya, karena di sini kalau dia udah sama satu orang itu bagaikan tidak ada gantinya. Ibaratkan kayak bintang, udah bintang paling terang, udah gak ada yang bisa ganti. Walaupun dia suka kebebasan atau freedom, tapi bukan berarti dia suka kemana-mana gitu. Freedomnya dia adalah freedom dalam mengambil keputusan hidup, dalam menjadi diri dia seutuhnya. Itu freedomnya dia, bukan freedom yang aku harus exploring ke semua orang gitu, enggak.
Kalau aku ngelihatnya dia dari tadi tuh walaupun tidak terlihat apa ya, em, ada sisinya tuh yang kamu anggap kadang-kadang dia terbuka, kadang-kadang tertutup. Jadi makanya kamu mungkin agak memikirkan kalau orang ini adalah orang yang misterius, tapi sebenarnya tidak. Dia orang yang cukup terbuka sama pasangan kok. Dia ibaratkan kejujuran hidupnya itu penuh dengan kejujuran, apa adanya. Bisa dibilang orang yang tipenya apa adanya. Terus juga kalau di sini punya rasa compassion yang besar, punya rasa kasih sayang yang besar sama orang-orang sekitar, sama orang yang dia cintain. Jadi kamu nggak bakalan apa ya, bisa dibilang kamu tidak akan ngerasa kurang ya, karena saat kamu kekurangan dia akan mengisi. Jadi rasa untuk memberikannya itu gede banget gitu. Punya goals hidup yang bagus. Bisa dibilang aku ngelihat orang yang sehat ya. Sehat tuh dalam arti tentang masa depan. Tapi kalau ngomongin soal relationship, lumayan posesif gitu. Dia punya rasa anxiety kalau ngomongin soal pasangan yang dia nggak tahu lagi ngapain, pasangan yang kayak ibaratkan pasangannya tuh sebenarnya nggak kenapa-napa, cuman dia lebih khawatir tentang apakah akan ada yang terjadi sesuatu yang buruk sama pasangan atau gimana atau pasangannya akan sakit. Itu sih yang worry, yang bikin dia bener-bener apa ya, kayak ngabisin waktu untuk mikirin hal-hal yang gak jelas. Dan tidak dipungkiri kalau ini kebanyakan dari kalian dealing sama seseorang yang sudah pernah hadir dalam hidup kamu. Kalau ditanya siapa jodohnya, ini sudah ada di sekitaran kamu. Karena kalau aku lihat di sini ada Four of Pentacle. Four of Pentacle ini tidak akan hadir sama orang yang belum pernah mempunyai memori tentang pasangannya atau tentang sosok manusianya gitu. Jadi sudah ada memorinya yang disimpan. Nah ini, jadi ini korelasinya adalah beberapa dari kalian itu dealing sama seseorang di masa lalu yang mungkin memang hubungan kalian sudah kandas gitu. Aku bakal lihat dari sini ya. Nanti aku akan lihat tentang zodiak, terus juga nanti aku akan lihat tentang inisial juga. Tenang. I need 5 jodoh untuk Gemini. Ada car, ada slim, di sini juga ada sweet, ada belt, sama ada energetic. Let's see. Kalau di sini ada jodoh untuk Gemini. Ada fish, ada marriage, and then ada Oyster Brothers, ada fire energy,
and then I see with more than eyes. Kalau aku ngeliat di sini intuisinya juga kuat ya, tapi intuisinya lebih main ke feeling. Jadi kadang-kadang yang bergerak itu bukan badan. Bisa dibilang kalau misalnya dia punya ngerasain sesuatu, kan kalau orang yang instingnya kuat sigap nih badannya, tapi kalau dia tuh lebih menelaah dulu nih apa yang terjadi. Jadi untuk tindakan yang dilakukan lumayan lelet ya. Terus kalau misalnya di sini aku ngeliatnya orangnya yang dari segi luarnya dulu, aku ngelihatnya dia lebih suka menggunakan kendaraan berjenis mobil. Terus dari segi badan slim and built, jadi artinya dia bukan badannya tuh tidak banyak lemak, jadi pas semuanya. Kalau ada slim and built itu bisa dibilang dia tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kayak binaragawan buildnya. Otot-ototnya nggak terlalu besar, cuman porsiannya itu pas. Dia bakal mungkin akan terlihat kurus, tapi dia nggak kurus, otot semua soalnya. Terus aku ngeliatnya dia juga suka makanan manis. Cara obrolan atau cara ngomong sama pasangan juga sweet, manis, pelan, tidak kasar. Aku ngeliatnya juga orangnya aktif. Jadi dia berada di suatu kumpulan atau suatu klub, bisa klub olahraga. Pokoknya ada, kalau aku ngeliat beberapa dari mereka ada yang kayak bola gitu loh. Karena dia tuh dekat banget sih sama teman-temannya. Yang aku bilang teman-temannya banyak. Nah, di teman-temannya ini tuh mereka tuh bukan hanya nongkrong tidak yang menguras waktu tidak ada gunanya, tapi memang seperti pertemanan yang sehat aja gitu loh. Kalau kalian dealing sama feminine, bisa dibilang dia memang aktif juga ya secara fisik. Ada yang main tenis, pokoknya sama grupnya dia atau sama gengnya dia suka ngelakuin sesuatu yang memang aktif. Kalau kalian dealing sama maskulin juga olahraga atau memang hobi-hobi bisa dibilang. Ada yang fotografi, ada yang hobi di mobil-mobilan ini, kendaraan bermotor gitu. Cuman yang pasti adalah dia dikelilingi oleh orang-orang yang loyal, bukan berdasarkan dengan dia punya apa ya, tapi memang berdasarkan mereka tuh temenan sama orang ini karena ya memang temen gitu loh, tulus. Dia percaya akan kalau menikah itu sekali. Jadi dia dalam menentukan pasangan tuh lumayan selektif. Jadi bisa dibilang kalau dia belum menemukan orang yang benar-benar tepat untuknya, itu dia nggak mau terburu-buru pokoknya. Karena bagi dia pernikahan itu sesuatu yang sakral antara dua umat manusia gitu. Kalau aku ngeliatnya di sini ada fire energy, kalian juga bisa dealing sama Aries, Leo, Sagittarius. Ada juga yang dealing sama Aquarius. Ada yang dealing sama Gemini, Libra. Lalu aku ngeliatnya di sini dia adalah orang yang lumayan bisa dibilang penuh dengan abundance atau rezekinya bagus, berlimpah. Karena kalau ibaratkan fish, hidupnya dia di laut. Misalnya dia punya lautan, berarti kan banyak ikan ya. Jadi memang apa yang dia butuhkan selalu akan ada gitu. Terutama kebutuhan pokok hidup gitu. Oke. Aku akan lihat message-nya dari sini. Oracle card. Tell me more about this person. Kalau balik ke sini ya, I see more with more than eyes itu ibaratkan kayak kalau yang dia tidak hanya memikirkan sesuatu secara logika atau sesuatu yang dilihat dari matanya saja, tapi yang berbicara itu hati berbicara,
dia orang yang tipenya pendengar yang baik, dan perasanya juga bagus. And the religious factor, your love life is influenced by religious upbringing and spiritual paths. Jadi kalian punya spiritual path yang berbeda, walaupun yang aku bilang kalian punya soul connection yang besar. Jadi kayak connection dari masa lalu yang kuat, tapi bukan berarti kalian di jalan yang sama dari segi keyakinan. Kalau religious factor, bisa saja kalian punya, misalnya contoh, bisa aja agamanya sama, namun berbeda cara pandang tentang agama tersebut. Tapi kalau misalnya influence by religious upbringing, memang pokoknya ada yang beda, terutama bedanya di bagian sini. And unrequited love, there's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Ini untuk kalian yang dealing sama orang di masa lalu ya. Bisa dibilang chemistry kalian kemarin gak ada, cuman saat ngejalanin si spiritual path kalian masing-masing, yang tadinya chemistry-nya minus nih contohnya, tapi lama-lama chemistry kalian nyatu gitu loh. Let's see from here, who's this person? Pasangan untuk Gemini. Ada spark of the divine. I reignite the divine spark within me and recognize I'm part of the whole creation. Jadi saat dia accepting who they are, saat dia nerima kalau dirinya dia itu siapa, atau dia menerima tentang, bisa dibilang, perjalanan hidup dan pengalaman hidupnya, di momen itu dia bakalan sadar tentang siapa itu yang bakalan sama dia. Bisa dibilang kayak gini, saat dia nerima takdir, kayak dia memancarkan sebuah energi untuk kalian berdua disatukan. There's Archangel Raphael. I invite Archangel Raphael to bring healing and knowledge into my life. Perjalanannya soalnya gini, yang aku lihat sebagian besar dari kalian memang dealing sama seseorang di masa lalu. Jadi saat kalian lagi sendiri-sendiri nih, dia lagi banyak menerima tentang dirinya dia, belajar dan healing. Saat momen tersebut yang aku bilang, kayak terpancar sebuah energi di mana kalian terkoneksi lagi gitu. Oke. Aku akan lihat tentang apa yang perlu kamu tahu tentang orang ini. Oh, I almost forgot. Kalau misalnya aku itu harus jodoh untuk Gemini. Ada F, ada J, ada S, ada V, ada O, ada K, ada R, ada O lagi, lalu ada J sama S lagi. Jadi ada F, J, S, V, O, R, K, O, J, S. Di namanya dia ada inisial ini, di huruf ini, atau di namanya dia ada huruf-huruf yang tadi aku sebutkan. Oke? Let's move. Apa yang perlu kamu tahu tentang orang ini? What they need to know about this person. What Gemini need to know about this person? Ada Knight of Wands,
Ada Judgment sama ada Queen of Pentacles. Dia adalah orang yang menjunjung tinggi soal kenyamanan, terutama kenyamanan finansial. Tidak dipungkiri ya, karena dari segi, bisa dibilang dari segi penampilannya dia, walaupun dia orang yang apa adanya, tapi bisa dibilang bukan orang yang biasa gitu. Terus jadi dia harus memenuhi lifestyle-nya dia, memenuhi kehidupannya dia, memenuhi kebutuhan, terutama kebutuhan material things. Dia adalah orang yang bisa dibilang dari segi penampilan bersih, clean, and then good looking-nya lebih ke, kalau aku ngeliatnya di sini light skin ya. Ada beberapa dari mereka yang diwarnain rambutnya, cuman nggak banyak. Aku ngeliatnya di sini juga dia dari dulu tuh musuh terbesarnya dirinya dia sendiri dan egonya. Karena kadang-kadang dia di titik dimana dia akan dewasa, tapi kayak ada sesuatu hal yang nge-trigger dia, akhirnya kedewasannya tertunda, kayak gitu loh. Terus kalau aku lihat di sini ada Judgment. Judgment itu ngomongin sesuatu yang dia lakukan sekarang. Dia sudah melakukannya dari dulu, atau memang ada life path, atau misalnya takdirnya dia melakukan pekerjaannya di dunia ini karena memang dulu dia mengerjakan itu gitu. Let's see, kalau aku lihatnya di sini juga orang yang paling gak mau ada perkara, paling gak mau ada huru hara. Jadi kalau misalnya ada sebuah konflik, dia lebih baik kalau gak mundur, dia selesain saat itu juga gitu. Terus juga kekurangannya sebenarnya banyak self doubt ya. Yang aku bilang problematik dia adalah egonya dia sendiri, dan kadang kurang menerima tentang dirinya dia sendiri. Terus juga aku ngeliatnya di sini anything about past life di sini kencang banget, gede banget. Jadi hubungan kalian tuh bisa dibilang kuat ya. Jika aku ngeliatnya di sini, kalau soal kerjaan, pertama dari start dulu ya. Ada yang tentang bisa dibilang kayak berhubungan sama musik. Star sama Judgment berhubungan sama musik. Ada juga yang kalau kalian dealing sama feminine, all about beauty. Hal-hal yang berhubungan dengan kecantikan, estetika. Terus juga ada juga yang kalau kalian dealing sama masculine, sebenarnya ngomongin soal entrepreneurship ya. Gitu. Ada yang bisa nulis juga, tapi nggak banyak. Tapi ini yang berhubungan sama influencer, dan internet. Ini juga ada yang berhubungan sama entertainment juga. There's beberapa dari mereka, nggak banyak, tapi ada juga yang di court. Kalau aku lihat kayak di persidangan gitu loh. Kalau persidangan biasanya bisa jadi entah itu jaksa, hakim, atau pengacara. Terus juga ada pokoknya ada banyak dari mereka melakukan creative work. Bahkan kalau yang ekstrim, yang datangnya memang dari lingkungan sekitar ya, diturunkan gitu, political sih. Oke. Oke. Kadang-kadang orang-orang suka salah menilai dirinya. Jadi jangan kamu nilai dia tuh, sebenarnya saran di sini jangan lihat dari sudut pandang orang lain, tapi kamu jalanin sendiri lalu kamu nilai. Dia punya banyak kemakmuran, terutama finansial. Jadi kalau aku ngeliatnya di sini untuk beberapa tahun ke depan dia orangnya punya finansial yang nyaman ya. Terus di sini ada Queen of Pentacles. Artinya kalau Queen of Pentacles itu kan fokus sama si pentacle-nya dia. Dia tuh fokus sama pekerjaan dia atau sesuatu yang dia rintis. Dan itu ibaratkan kayak bayi untuk dirinya dia. Jadi dia harus terus menanamkan kebaikan atau menanamkan energi baik tentang apa yang dia fokusin. Contoh, kalau dia suka kerjaannya dia bakalan all out tuh. Ngomongin soal energinya tuh full banget ke pekerjaannya dia. Akhirnya si pekerjaan itu berdampak baik untuk dirinya dia. Kayak gitu. Jadi bukan hanya kerja keras ya, tapi karena memang dia saat melakukan sesuatu dengan penuh cinta.
Gitu. Oke. Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga ini dapat membantu. Kalau misalnya kalian suka, kalau misalnya komen dan subscribe. Kalau misalnya kalian mau request, kalian bisa komen di bawah. Oke. See you in the next reading. Bye.